kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, biar pagi hari ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang berfirman buat setiap kami. Engkau yang berkata-kata buat setiap kami. Firman-Mu yang menghidupkan setiap kami, membawa kami sampai ke garis akhir, menguatkan setiap kami sampai ke garis akhir. Terima kasih Bapak, setiap hikmat, marifat, kebijaksanaan Kau turunkan buat setiap kami. Roh pewahyuan Kau turunkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat semuanya, karena Engkau Tuhan yang sangat-sangat baik dalam hidup kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Mari saudara, kita mau buka di ayat firman Tuhan. Di Yosua 1 ayat 2 dan 9 sampai 9. Yosua 1 ayat 2 sampai 9 berkata seperti ini. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara lihat, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini perintah Tuhan kepada Yosua. Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Luar biasa ya Tuhan. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya yang kedua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Tanda tanya saudara. Ketiga kalinya Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam kita ingin menduduki tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu melambangkan janjinya Tuhan digenapi atas hidup saudara dan saya. Tanah perjanjian melambangkan suatu kehidupan yang berkecukupan, tidak ada berkekurangan sama sekali. Di mana susu dan madu berlimpah, di mana tanahnya ketika ditanam tidak menjadi tanah yang besi, tanah yang tidak bisa ditanami, di mana langitnya akan terus menurunkan yang namanya hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir. Tidak ada langit tembaga dalam hidup saudara dan saya. Itu yang namanya tanah perjanjian. Betul saudara? Kita sudah sering baca, kita sudah sering mendengar firman ini. Tapi ketika Yosua dia dikasih firman sama Tuhan, hambaku Musa sudah mati, pemimpinmu sudah mati. Sekarang engkau bagiannya yang akan menduduki
tanah perjanjian itu. Dan saudara bisa bayangkan, Yosua seorang yang menjadi hamba dari seorang Musa yang hebat. Benar, dia mendapat bagian dari Musa. Tetapi sekali lagi, dia harus mendapat mengemban tugas yang sangat luar biasa, yaitu menduduki tanah perjanjian yang sudah kurang lebih 40 tahun lamanya dijanjikan. 40 tahun yang lalu dia datang ke tanah itu, tapi bangsa itu menolak tanah itu. Dan harus memutar, harus berputar-putar 40 tahun lamanya. Karena bangsa Israel meragukan yang namanya tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka. Betul saudara? Saudara ingat 12 pengintai yang dikhotbahkan 10 vs 2. Betul? Akibat ketidakpercayaan mereka, mereka harus memutar 40 tahun lebih. Karena Kaleb ketika dia ingin memiliki Hebron, ingin merebut Hebron, dia berkata, 45 tahun yang lalu aku melihat tanah ini. Dia minta kepada Yosua dan akhirnya menjadi milik Kaleb. Jadi intinya ketidakpercayaan itu mengakibatkan memutar 45 tahun. Betul saudara? Hari itu bangsa Israel dihadapkan kembali berkat dan kutuk. Apa yang kau ambil? Setiap kita dalam kehidupan kita ini banyak pilihan saudara. Betul? Setiap bangun pagi itu juga banyak pilihan. Mau tetap merem, tidur, atau bangun. Betul saudara? Habis bangun sekalipun, ada pilihan. Mau gosok gigi dulu, atau mau cuci muka dulu. Betul saudara? Itu perkara yang simpel dalam kehidupan kita. Mau mandi dulu, atau mau ke belakang dulu. Itu pilihan. Mau sarapan dulu, atau mau minum susu dulu. Atau makan jus dulu. Setiap hari dalam kehidupan ini kita diperhadapkan yang namanya pilihan. Secara sadar nggak sadar. Tapi seringkali kita itu memilih yang salah. Kita seringkali memilih yang tidak benar. Dan seringkali kita itu nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Seringkali Pak Yusak ngomong, berdoa, minta, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan pengen. Betul saudara? Tapi seringkali dalam kehidupan kita, kita ini pengennya apa yang kita suka, apa yang kita lihat, apa yang kita pengen, kita ambil. Tapi belum tentu, yang Tuhan suka belum tentu kita suka. Yang Tuhan suka, kita tidak suka. Itu problemnya, itu masalahnya. Makanya biar kita setiap pilihan, setiap apapun dalam kehidupan kita, kita mengaktifkan yang namanya roh penolong itu. Yaitu Roh Kudus. Hari itu Yosua takut setengah mati. Percayalah, sampai 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai yang akhir berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertanya, pertanyaannya. Bertanya, ada tanda tanyanya saudara. Saya percaya titik koma di Alkitab itu berarti sangat luar biasa. Artinya apa? Yosua itu sangat-sangat dilema, ketakutan. Jangan-jangan bangsa ini akan menolak kembali. Jangan-jangan bangsa ini akan berkata, lebih baik pulang ke Mesir. Lebih baik tinggal di seberang sungai Yordan. Karena pada waktu itu mereka belum menyeberang sungai Yordan. Bahkan Yeriko pun belum dikalahkan. Tapi sekali lagi,
Tuhan berkata janjinya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Seberangi, ambil, rebut tanah perjanjian itu. Karena itu sudah menjadi hakmu, milik pusakamu. Enggak beda sama kita, saudara. Seringkali kita dijanjikan oleh Tuhan hal-hal yang luar biasa. Saudara dan saya sudah menerima pengurapan, susu dan madu. Betul saudara? Bahkan minyaknya sudah saudara terima. Tapi sekali lagi, itu butuh yang namanya tindakan iman. Butuh yang namanya melangkah maju untuk mendapatkan tanah perjanjian itu. Seringkali mungkin ada jaraknya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang ada di masa depan. Betul? Janji itu ada di masa depan, saudara. Betul? Janji Tuhan, pengharapan itu adanya di depan, bukan di belakang. Makanya firman Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang. Nanti jadi tiang garam. Tapi janji Tuhan itu ada di depan. Makanya harus melangkah ke depan. Untuk kita bisa melangkah ke depan, ada jaraknya. Betul, ada jaraknya. Ada jeda waktunya. Dan seringkali itu yang kita nggak bisa menyelami apa yang Tuhan mau. Dan seringkali kita berkata, lah kok nggak nyampe-nyampe? Lah kok nggak tergenapi? Lah kok nggak indah? Karena percayalah saudara, semua itu ada jaraknya, ada waktunya. Tuhan bisa melakukan dengan membalikan tangan, sangat bisa dan sangat percaya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sama. Dia tidak mendidik orang Israel untuk menjadi orang yang gampang. Mereka, Tuhan butuh 40 tahun untuk mendidik mereka di padang gurun. Untuk menjadikan mereka pahlawan-pahlawan Tuhan. Tuhan mendidik yang namanya Musa. Tuhan mendidik yang namanya Yusuf 13 tahun. Bisa instan enggak Pak? Oh bisa. Tuhan maha ajaib. Tuhan maha kuasa. Bisa instan. Bisa enggak ketika Daud habis diurapi Samuel langsung jadi raja? Bisa. Sangat bisa. Tapi Daud butuh 13 tahun. Dikejar-kejar Saul, pura-pura gila, susah, jadi buronan untuk dia jadi raja. Ketika dia habis diurapi oleh Samuel, 13 tahun kemudian dia dilantik menjadi raja di Hebron. Hari ini setiap kita dan saudara, mari Tuhan, ajari aku, kuatkan dan teguhkan hatiku supaya aku bisa menerima janji itu. Setiap tokoh di Alkitab mungkin ada yang seperti Simson, lahir langsung dapat kekuatan itu, langsung dapat jadi nabi Tuhan. Tapi banyak juga saudara, nabi-nabi, hakim-hakim nggak langsung serta-merta itu. Saudara tahu Simson ceritanya. Dia terima karunia itu. Dia terima anugerah itu. Dia terima privilege itu. Sejak lahir. Lahir itu sudah kuat. Orang lain gak bisa angkat mobil, dia bisa angkat mobil. Orang lain gak bisa, anak bayi Simson, orang lain mainannya tisu mungkin, Simson mainannya apa? Batu. Orang lain mainnya mobil-mobilan, Simson mainnya udah mobil-mobil sungguhan, bisa diangkat. Kekuatannya luar biasa. Tapi saudara lihat, akhirnya seperti apa? Dan Tuhan gak pengen kita akhirnya kita hancur. Dia pengen setiap kita finish strong. Destiny kita kuat. Destiny kita sampai akhir. Itu yang Tuhan inginkan. Finish strong. Tidak ada pemotongan destiny di antara setiap kita. Itu yang Tuhan inginkan. Seringkali kita ini gak mau ikut prosesnya Tuhan.
Seringkali kita mau instan. Ketika aku diurapi, cereng langsung. Ketika aku didoakan, langsung kaya. Percayalah saudara, Tuhan itu nggak memberikan kekayaannya, tapi Dia memberikan kekuatannya untuk menghasilkan kekayaan. Amin. Dia nggak kasih uangnya, tapi Dia memberikan kekuatan. Tuhan nggak kasih tanah perjanjian, bisa nggak sih mungkin nurunin api dari langit? Sangat bisa saudara. Saudara tahu 31 raja, kalau saudara lihat di kitab Yosua, ketika Yosua ingin mengambil tanah perjanjian, dia harus mengalahkan 31 kota berkubu, 31 raja di situ. Itu ndredeg saudara. Kalau saudara lihat kitab Yosua, itu perjalanan iman seseorang yang tidak ada apa-apanya, yaitu Yosua. Perjalanan bersama Tuhan. Orang yang tidak pernah disebut bahkan di kitab, mungkin sedikit disebut Yosua di kitab 5 Taurat. Tapi di kitab Yosua itu perjalanan seorang Yosua dengan Tuhannya. Dia bisa ngomong sama Tuhannya dengan luar biasa. Dia bertatapan muka. Tuhan ngomong secara real dengan Yosua. Serang, tahan. Jangan serang dulu. Memutar. Kelilingi 13 kali. Itu semua Tuhan ngomong ke Yosua. Dan saudara tahu, 13 kali Yeriko dikelilingi. Dan Tuhan memberikan 31 raja, 31 kota berkubu yang Yosua taklukkan. Kalau saya boleh melihat, ini kisah yang luar biasa saudara. Kitab Yosua itu saudara bisa baca di rumah nanti. Ini kitab perjalanan seorang manusia biasa. Bukan seorang manusia setengah dewa, Hercules, bukan loh saudara. Ini manusia biasa yang bernama Yosua. Seorang budak, tidak pernah diajari berperang. Tapi ketika dia berjalan dengan Tuhannya, apa yang gak bisa ditaklukkan Musa, dia taklukkan bersama Tuhannya. Apa yang gak bisa saudara taklukkan, mari taklukkan bersama Tuhan. Seperti Yosua, dia menaklukkan 31 kota. Saya percaya saudara dan saya bisa menaklukkan setiap kota-kota yang mungkin tidak terseberangi. Amin saudara. Saya percaya. Jangan duduk diam. Terus melangkah. Daud pun tidak pernah duduk diam. Yosua tidak pernah duduk diam. Jangan duduk diam. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Pelayanan apapun, kayaknya ini masih kurang orang nih, daftar pelayanan di situ. Dapat bagian melayani, puji Tuhan, aku ambil. Jangan, aduh jangan saya barusan kemarin. Saya habis liburan kemarin, liburan gak sengaja saudara. Jadi saya harus mengganti banyak jadwal di PW maupun di PD. Karena mau nggak mau, waduh, ini kok bentrok sama pelayanan di keluarga saya. Nah itu, saya nggak ngomong liburan lah, ini pelayanan keluarga. Kalau saya nggak pelayanan di keluarga saya, aduh maaf ya, papa nggak bisa ikut nih, karena papa harus pelayanan di Sion, di Cirebon. Apa tanggapan anak saya? Lah papa kok gini terus? Ini waktunya liburan, kok nggak gini? Saya berdoa, saya menghadap Tuhan. Tuhan gimana? Saya hadapkan ke Tuhan. Dan Tuhan ngomong, ya kamu tetap tinggal di Semarang. Kamu telepon saudara kamu, suruh gantiin. Pasti dia bisa. Lah bisa tuh langsung. Nggak ngomong A, nggak ngomong B, ya bisa. Dianya nggak liburan. Gitu. Lah minggu ini saya harus gantiin, Senin, Sabtu. Harusnya Selasa ini, besok
saya gantiin lagi. Tapi beliau, Om Bom tidak jadi ke Bandung. Jadinya, oh nggak jadi kok, saya nggak jadi ke Bandung, saya tetap pelayanan. Oh ya sudah, puji Tuhan. Tapi apa? Saya terima. Kok gantiin ya? Saya terima, saya terima, saya terima. Karena saya tahu, ini waktunya kita bergerak. Ini waktunya kita maju. Tidak tinggal diam, tidak enda-ende. Karena kita akan menuju yang namanya tanah perjanjian. Kita harus rebut semua. Kita harus bawa semua. Kita harus jadi penggenap janjinya Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Mari duduki tanah perjanjian saudara dan saya. Saudara dan saya tanah perjanjiannya beda. Kaplingnya juga beda. Kapling ibu saya di situ, kapling Pak Heri di situ, kapling Bu Gigin di situ, kapling beberapa teman ada tempatnya, kaplingnya beda-beda. Betul? Kaplingnya Ibu Ina juga beda. Kaplingnya Ibu Nani juga beda. Ada yang berani PD hari Selasa temu-temu duduk di tempatnya Ibu Nani? Ada yang berani? Saya kasih 1 juta loh. Ada yang berani? Maaf ya Bu ya, saya mau di sini. Percayalah, nggak ada yang berani. Karena apa saudara? Kaflingnya itu sudah beda-beda, ditentukan secara nggak sadar. Tanah perjanjian saudara dan saya juga beda. Amin. Percayalah. Tanah perjanjian saudara dan saya beda. Mari kita maju. Maju, jangan diam. Terus maju. Amin. Dari ayat yang tadi saudara. Yang pertama mungkin 3 hal yang saya mau sampaikan ke saudara. Untuk menolong kita bisa menduduki janji Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah jadilah kuat dan berani. Jadilah kuat dan berani. Berani itu maksudnya teguhkan hatimu. Apa yang Tuhan sudah ngomong dalam saudara, mari teguhkan hatimu. Ini janji Tuhan. Kalau engkau dijanjikan sesuatu, mari ulang-ulang, mari deklarasikan janji itu, ucapkan janji itu, bahkan bayangkan janji itu. Maka percayalah, itu akan jadi dalam hidup saudara dan saya. Saya itu setiap hari baca kitab Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Itu saya ucapkan setiap hari saudara. Sehingga engkau tanganmu menaungi aku. Dan melepaskan aku daripada malapetaka dan dari kesakitan. Itu saya ucapkan. Mari ucapkan itu. Kalau saudara punya mimpi, mari gambar mimpi itu. Cetak mimpi itu. Taruh di HP. Perkatakan itu. Bersama Tuhan engkau bisa melakukannya. 31 kota berkubu itu, yang salah satunya Yeriko, itu bisa ditaklukkan. Yang salah satunya namanya Ai, itu orang-orangnya gede-gede raksasa. Yeriko temboknya yang gede, tapi Ai itu orangnya gede-gede. Bisa ditaklukkan tuh. Hari ini, with God is nothing is impossible. With God nothing impossible. Amin. Tapi yang pertama, tetap kuat dan berani atau teguhkan hati. Mari bergerak. Di Matius 14 ayat 25. Matius 14 ayat 25 sampai 27. Hari itu murid-murid Yesus, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, keajaiban ini, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Don't be afraid. Take courage. Tetap kuat, tetap teguh. Ini aku.
Seringkali saudara, ketika pertolongan Tuhan datang atau Tuhan datang, kita nggak bisa merasakan Tuhan lagi. Seperti murid-muridnya ini, mereka bahkan tiap hari ketemu Tuhan. Tapi ketika Yesus datang di atas air dengan cara yang berbeda, dengan cara yang aneh, dengan cara yang tidak umum, mereka berkata, ini bukan Tuhan, ini hantu. Hari ini Tuhan bisa datang kepada saudara dengan 1001 macam. Mungkin dengan caranya yang ajaib, mungkin dengan caranya yang luar biasa, mungkin dengan cara yang aneh. Tapi percayalah, Dia Tuhan yang sama yang akan menolong saudara dan saya dan berkata, ini aku, jangan takut. Amin. Matius berkata ayat 27, tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hari itu bahkan Petrus yang katanya dekat dengan Yesus gak sadar kalau itu Yesus. Tapi biarlah hari ini saudara dan saya tetap bisa merasakan Dia. Ketika Dia datang, ketika Dia berbicara, ketika Dia ada, saudara tahu, yes ini Tuhan. Yes ini pertolongannya. Yes ini jalannya Tuhan. Seringkali kita ini gak ngerti. Tapi biarlah roh yang kudus ada dalam kita. Yang menolong setiap kita. Apa yang tidak terpikirkan. Apa yang tidak terbayangkan. Apa yang tidak mungkin terdoakan oleh kita. Itu yang akan Tuhan berikan buat saya dan saudara. Amin. Itu Tuhan. Murid-muridnya ketika jam 3 pagi itu. Mereka takut. Mereka kata ini bukan Tuhan. Ini hantu. Mereka gak sadar kalau itu Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap di dalam iman percayamu. Yang pertama berani, teguhkan hati. Yang kedua apa? Tetap iman percayamu itu tetap engkau harus tumbuhkan, saudara. Engkau harus sefrekuensi dengan frekuensi surga. Frekuensi suara Gracia 95,9. Kalau Pilar FM 88,6. Beda jauh. Bisa ngerti saudara? Biar frekuensinya itu tetap ke surga. Iman itu membawa kita seirama dengan surga. Sekali lagi, Tuhan sudah membuktikan surga menyentuh bumi. Amin. Susu dan madu yang saudara makan, yang saudara minum, yang saudara mendapat pengurapan, itu dari surga. Artinya surga sudah menyentuh bumi. Lah sekarang persoalannya, saudara harus bisa menyentuh surga. Amin. Surga itu sudah menyentuh bumi. Tapi seringkali manusianya nggak bisa menyentuh surga. Mari sentuh yang ilahi. Mari cari Tuhan lebih lagi. Mari cari hadirat Tuhan lebih lagi. Tetap sefrekuensi dengan Tuhan. Maka percayalah, saudara dan saya akan mendapatkan bagian tanah perjanjian itu dalam saudara dan saya. Amin. Murid-murid ketika bangsa Israel, mereka nggak percaya ketika mereka sampai tanah Kanaan. Yang 10, 12 pengintai dan 10-nya. Mereka ngelihat sesuatu yang, oh my goodness, oh my God. Katanya susu dan madu. Tapi yang saya lihat ini orangnya gede-gede. Kotanya berkubu. Gimana caranya saya bisa ambil? Susu dan madunya sudah nggak kelihatan lagi. Tapi ngelihat persoalannya. Itu sama saudara. Saudara di tempat ini.
mungkin berebut yang namanya anggur berlumurkan susu. Tapi begitu sampai di rumah, nelok tagihan semene akeh, itu lupa, saudara. Nelok yang namanya kontrakan belum dibayar, lupa. Sekolah anak, kuliah anak harus dibayar, lupa. Padahal barusan makan susu dan madu. Itu nggak beda sama bangsa Israel. Ketika dia dijanjiin sama Tuhan negeri susu dan madu, tapi ketika mereka ngelihat kota Yeriko, itu kota yang sama loh yang mereka lihat 45 tahun yang lalu. Kota Yeriko ya begitu. 45 tahun yang lalu kota Ai gede-gede ya begitu, gede-gede juga orangnya. Itu kota yang sama, negeri yang sama, daerah yang sama yang Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel 45 tahun yang lalu. Mereka melihat dan mereka tidak percaya dan mereka berkata, lebih baik balik. Mereka terima janji Tuhan, susu dan madu. Tapi mereka nggak pernah menikmati tanah perjanjian dan mereka berserakan mati di padang gurun karena ketidakpercayaannya. Hari ini, mari saudara, tetap sefrekuensi cari hadirat Tuhan. Makanya persoalannya mungkin sama, problemnya sama, tapi kuncinya beda. Betul saudara? Jalan keluarnya Tuhan akan berikan. Itu loh Tuhan. Persoalannya sama, ya samalah, kontrakan, bayar utang, cek yang harus jatuh tempo, tagihan yang jatuh tempo, suami yang kurang berkenan, istri yang kurang berkenan, anak yang kurang pintar, kesehatan. Persoalan manusia yang muter-muter itu terus toh, ya itu terus. Nanti ini, oh ini keuangannya nggak apa-apa, kesehatannya. Ini kesehatannya nggak apa-apa, nggak masalah, keuangannya. Ini kesehatannya, keuangannya oke, semuanya oke. Istrinya, suaminya, anaknya, pekerjaannya. Itu muter saudara. Tapi kalau kita sefrekuensi sama Tuhan, persoalannya itu sama. Percayalah sama. Tapi jalan keluarnya atau Tuhannya yang akan membuat perbedaan. Amin. Sama saudara. Seperti bangsa Israel. 45 tahun yang lalu. Ya sama. Mereka harus nyeberangi sungai Yordan. Mereka harus menghadapi tembok Yeriko. Mereka harus menghadapi kota Ai. Sama persoalannya. Tapi mereka berkata hari itu lebih baik kembali ke Mesir. Mereka nggak pengen menghadapi. Makanya kalau ada persoalan, ada apa? Hadapi. Hadapi bukan dengan kekuatan kita. Hadapi dengan Yesus. Hadapi dengan Roh Kudus. Maka nanti jalan keluarnya akan berbeda. Makanya sefrekuensi dengan surga. Mana iman percayamu? Amin saudara. Seperti murid-murid sama. Mereka ikut Tuhan 3,5 tahun, tapi nggak ngerti apa yang Tuhan pikirkan. Karena mereka masih bergumul, masih berkata siapa yang paling hebat di antara kita. Betul? Murid-murid kan berkata gitu. Siapa yang paling menonjol di antara kita? Siapa yang paling hebat di antara kita? Itu artinya apa? Mereka nggak ngerti siapa Tuhan. Mereka masih bertengkar 3 tahun ikut Tuhan. Mereka masih bertengkar, bergumul. Siapa yang paling hebat di antara mereka? Itu menandakan ketidakdewasaan di antara mereka. Ikut Tuhan setiap hari, bangun tidur ketemu Tuhan. Tidur malam, say hey sama Tuhan. Bangun tidur ketemu Yesus. Itu pun 3 tahun masih rebutan kedudukan. Masih rebutan tahta. Siapa yang berhak? Oh, ngeri kan saudara? Manusia itu ngeri saudara. Ngeri manusia itu.
Tapi biarlah hari ini setiap kita memupuk iman percaya kita. Maupun seringkali kita nggak mengerti, tapi Tuhan tolongi aku. Supaya aku ini memilih yang benar. Supaya aku ini ngerti apa yang kau mau dalam hidupmu. Ya nggak mudah saudara. Tapi mari belajar terus. Belajar terus. Untuk supaya kita mengikut Tuhan, sefrekuensi sama Tuhan. Punya pengalaman sama Tuhan. Punya kehidupan sama Tuhan. Ya salah ya udah, salah ya sudah, minta ampun. Jangan diulangi lagi. Wah ini salah nih. Bukan yang Tuhan mau. Ya sudah, lain kali tanya Tuhan lebih lagi. Bertobat. Minta ampun. Jalan terus. Sampai nanti tanah perjanjian kita. Amin. Yang terakhir saudara. Konsisten. Ibrani 13 ayat 7 dan 8. Ibrani 13 ayat 7 dan 8. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari ikuti jejak pemimpin-pemimpin kita. Amin. Imannya, kekuatannya, pengharapannya, konsistennya, doanya, kekudusannya. Mari ikuti. Tuhan sudah berikan contoh. Kalau di tempat ini Ibu Nani, mari kita contoh konsistennya beliau. Betul saudara? Kekudusannya beliau. Kearifannya beliau. Beliau banyak kelemahan. Saya percaya setiap manusia tidak ada yang sempurna. Ada kelemahannya. Tapi seringkali manusia itu ngelihat kelemahannya. Ngelihat yang negatifnya. Yang ditiru negatifnya bukan positifnya. Mari biar hari ini setiap kita ngelihat yang positif. Tuhan, aku mau mewarisi yang positif dari pemimpinku. Bukan yang negatifnya. Yang sempurna hanya Tuhan saudara. Seringkali orang berkata, wah galak, wah gini. Itu negatifnya. Ya galak kalau nggak benar. Tapi seringkali kita harus berkata, kita harus mewarisi yang positif dari pemimpin-pemimpin kita. Amin. Karena kehidupan ini nggak selalu sama. Tapi Tuhan selalu sama. Amin. Hari-hari ini nggak sama. Tapi Tuhan kita selalu sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Sanggup mengubahkan saudara dan saya. Amin. Konsisten mengikut Tuhan. Amin. Bukan Kristen tobat kumat. Amin. Atau up and down. Kalau lagi up, luar biasa. Lagi down, nggak tahu ada di mana. Itu Kristen up and down. Tapi percayalah, maupun kita up and down, tobat kumat, kita masih punya Tuhan yang sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Dia tetap mau terima kita apa adanya. Amin saudara. Mari. Mungkin di depan bakal banyak pertempuran. Jujur saudara. Ketika saudara menerima janji susu dan madu. Percayalah. Saudara sadar gak sadar? Saudara di depan akan menghadapi banyak pertempuran. Dan pertempuran itu bukan pertempuran yang mudah. Tapi hari ini Tuhan berkata, firman-Nya berkata, jangan takut, teguhkan hatimu. Jangan takut, teguhkan hatimu. Jangan takut, teguhkan hatimu. Kuatkan hatimu. Konsisten, sefrekuensi dengan Tuhan. Maka percayalah, Tuhan
Tuhan yang bersama dengan kita akan menaklukkan setiap pertempuran dalam hidup kita. Dan akhirnya pihak Tuhan yang menang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat janji-Mu atas hidup setiap kami. Janji-Mu berkata hari ini, jangan takut, teguhkan hatimu. Jangan takut, teguhkan hatimu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan membawa kami ke tanah perjanjian itu. Akan membawa kami ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Apapun di depan kami, Yeriko, Ai, Sungai Yordan, kami percaya Tuhan, kami sudah diurapi. Kami orang-orang yang penuh dengan pengurapan. Dan kami akan maju dan mengalahkan setiap musuh-musuh di depan kami. Sampai tanah perjanjian itu menjadi milik pusaka kami. Dan janji-Mu itu jadi daging dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pengurapan yang baru Tuhan Engkau turunkan buat setiap hidup kami. Pengurapan yang baru Engkau turunkan buat hidup kami. Mari saudara, kita mau pengurapan di hadapan Tuhan. Kami terima minyak ini Tuhan. Minyak pengurapan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan yang baru Engkau turunkan buat setiap kami. Atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap ketegar-teguhan kami, setiap kebebalan kami dipatahkan di dalam nama Yesus. Kami urapi kepala kami, telinga kami Tuhan. Telinga yang mendengar apa yang Engkau mau. Kami urapi hati kami Tuhan. Hati yang lembut, hati yang selalu ingin diajar, hati yang selalu terkoneksi dengan Engkau. Kami urapi Tuhan tangan kami, tangan yang penuh dengan susu dan madu. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, kami menjadi baik, menjadi luar biasa. Dan apa yang kami pegang menjadi besar, menjadi mendunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, mata kami adalah mata yang seperti mata-Mu Tuhan. Mata yang memandang tuaian, mata yang penuh dengan belas kasihan. Dan kami percaya Tuhan, mulut kami adalah mulut yang penuh dengan firman Tuhan. Firman yang membangun, bukan yang meruntuhkan Tuhan. Kami percaya kaki kami Tuhan, kaki seperti kaki rusa yang berjejak di atas gunung-gunung-Mu yang tinggi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan hineni, dengan kerendahan hati Tuhan, kami mencapai destiny kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa Tuhan untuk Indonesia, untuk pemerintahan dari yang terbawah sampai yang teratas, dari desa sampai ke pusat Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Kami percaya cuaca semuanya dalam kendali Tuhan. Kami tetap berdoa untuk kekuatan, kesehatan Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami sudah terima pengurapan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan imunitas yang daripada Tuhan turun atas hidup setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, hari kemenangan buat hidup kami, hari terobosan buat hidup kami. Apa yang tertutup kami katakan hari ini terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang masih belum kami terima hari ini, kami katakan hari ini kami terima bagian kami. Kami percaya Tuhan, kami bersama Panglima Bala Tentara Surga, kami bisa menerobos apapun seperti Yosua. Dan kami akan mengalahkan ke-31 kota berkubu itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.